Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elia Suyanti. Saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Akuntansi Keuangan 2, yaitu pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai ekuitas pemegang saham pada perusahaan publik. Dalam dunia bisnis modern yang kompetitif, keputusan manajerial, khususnya kebijakan dividen, sangat menentukan kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan publik. Kebijakan dividen yaitu pembagian laba kepada pemegang saham atau penahanan untuk investasi kembali merupakan bagian integral dari keputusan keuangan perusahaan. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada struktur modal, likuiditas, dan arus kas, tetapi juga mempengaruhi persepsi investor terhadap nilai perusahaan. Nilai ekuitas pemegang saham yang tercermin dari harga saham adalah indikator utama keberhasilan manajemen dalam menciptakan nilai tambah bagi pemilik modal. Di sini ada beberapa teori, yaitu teori irrelevansi dividen, yaitu dalam pasar modal sempurna, kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan atau kesejahteraan pemegang saham. Investor tidak peduli apakah perusahaan membayar dividen atau menahan laba karena nilai total kekayaan mereka akan tetap sama. Yang kedua yaitu ada teori preferensi dividen. Menurut teori ini, dividen saat ini lebih disukai investor dibandingkan capital gain di masa depan karena lebih pasti dan lebih liquid. Kemudian yang ketiga yaitu teori sinyal, yaitu keputusan dividen menjadi sinyal bagi investor mengenai kondisi keuangan dan prospek perusahaan. Peningkatan dividen menandakan keyakinan manajemen terhadap stabilitas arus kas dan laba di masa depan. Kemudian yang terakhir ada teori preferensi pajak, yaitu investor yang sensitif terhadap pajak lebih menyukai perusahaan yang menahan laba karena dividen dan capital gain dikenakan tarif pajak berbeda. Laba yang ditahan dapat meningkatkan nilai saham dan menghasilkan capital gain yang pajaknya dapat ditangguhkan. Nilai ekuitas pemegang saham. Nilai ekuitas pemegang saham atau nilai pemegang saham adalah total nilai kekayaan bersih investor, dihitung dari jumlah saham dikalikan harga pasar saham. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan nilai ekuitas pemegang saham karena ini mencerminkan peningkatan kekayaan investor dan keberhasilan pengelolaan sumber daya. Nilai ekuitas sangat sensitif terhadap perubahan harga saham di pasar modal, yang dipengaruhi oleh kinerja keuangan, prospek pertumbuhan, kondisi makroekonomi, sentimen investor, dan kebijakan dividen. Manajemen harus mempertimbangkan dampak jangka pendek dan panjang kebijakan dividen terhadap nilai ekuitas. Hubungan kebijakan dividen dan nilai ekuitas. Hubungan antara kebijakan dividen dan nilai ekuitas pemegang saham sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai variabel yang saling berinteraksi. Kebijakan dividen yang konsisten dapat meningkatkan kepercayaan investor, yang pada akhirnya menaikkan harga saham dan nilai ekuitas. Namun, di perusahaan yang sedang tumbuh agresif, penahanan laba untuk ekspansi dan dapat menghasilkan pengembalian investasi yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Tidak ada kebijakan dividen yang ideal untuk semua perusahaan, karena setiap perusahaan memiliki karakteristik dan strategi yang unik. Di sini ada beberapa contoh soal tentang kebijakan dividen ini, yaitu PT Maju Jaya Tbk mencatatkan laba bersih senilai 25 miliar pada akhir tahun 2024. Manajemen memutuskan membagikan 40% laba sebagai dividen tunai, sisanya ditahan untuk ekspansi. Perusahaan memiliki 50 juta lembar saham beredar dengan harga saham terakhir senilai 2.000 per lembar sebelum pengumuman dividen. Setelah pengumuman pasar beraksi positif, menyebabkan harga saham meningkat 8% dalam 1 minggu. Berdasarkan informasi ini, kita akan menghitung total dividen per saham.
nilai ekuitas sebelum dan sesudah pengumuman, serta menganalisis pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai ekuitas dan persepsi investor. Untuk pembahasannya, yang pertama yaitu kita menghitung total dividen, yaitu 40% dikalikan dengan 25M, yaitu dihasilkan 10 miliar. Kemudian perusahaan mengalokasikan 10M untuk dividen tunai dan 15M ditahan untuk investasi dan ekspansi internal. Kemudian yang kedua yaitu menghitung harga dividen per saham. Di sini 10 miliar dibagi 50 juta dan didapatkan hasil 200 rupiah per lembar saham, sehingga setiap pemegang saham menerima dividen senilai 200 rupiah per lembar saham. Kemudian sebelum pengumuman dividen, kita akan menghitung nilai ekuitas, yaitu 50 juta dikalikan harga saham per lembar, yaitu 2.000 rupiah, dan didapatkan hasil 100 miliar. Kemudian sesudah pengumuman dividen ada kenaikan 8%, sehingga harga saham baru yaitu 2.000 rupiah ditambah 8% kali 2.000 dan didapatkan hasil 2.160 rupiah. Kemudian nilai ekuitas baru yaitu 50 juta kali 2.160 dan didapatkan hasil 108M. Sehingga peningkatan nilai ekuitas yaitu sejumlah 8 miliar saham. Kemudian analisis dampak kebijakan dividen, yaitu keputusan PT Maju Jaya Tbk untuk membagikan 40% laba sebagai dividen tunai merupakan langkah strategis yang memberikan manfaat langsung dan sinyal kuat kepada pasar. Hal ini sesuai dengan teori sinyal, di mana pembayaran dividen menunjukkan keyakinan manajemen terhadap kinerja keuangan yang stabil dan prospek pertumbuhan yang menjanjikan. Reaksi pasar yang positif dengan kenaikan harga 8% memperkuat hipotesis bahwa pasar responsif terhadap kebijakan dividen yang dianggap sebagai komitmen perusahaan terhadap penciptaan nilai jangka panjang. Kenaikan ini meningkatkan nilai ekuitas dan daya tarik perusahaan bagi investor baru. Penahanan 60% laba juga bijaksana, memberikan cadangan dana internal untuk investasi strategis, mengurangi ketergantungan utang, dan menjaga fleksibilitas keuangan. Kebijakan dividen ini mencerminkan kombinasi seimbang antara memenuhi kepentingan jangka pendek pemegang saham dan menjamin pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.